You think I'm such a happy person? No, you are wrong by saying my laughter is louder than your shut your freaking mouth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah untuk join atau melihat video ini, dan terima kasih kepada teman-teman juga yang telah untuk mensubscribe channel ini. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai apa aja sih bentuk dari bencana sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, di sini saya akan membahas materi tersebut dengan anggota saya. Yang pertama adalah Rahmayati yang akan membahas materi pertama setelah penjelasan ini. Lalu ada yang kedua yaitu Nuzul Fauzia, dan yang terakhir ada pembahasan terakhir yakni ada saya yaitu Okta. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke dalam videonya. Baiklah, saya Rahmayati akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai pengertian bencana sosial. Nah, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis bencana sosial. Nah, pertama terdapat korupsi, di mana korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio. Nah, kata ini sendiri memiliki kata kerja corrupere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Nah, korupsi ini dapat diartikan juga sebagai rasuah atau mencuri, di mana tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa korupsi ini adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, jenis bencana sosial selanjutnya yaitu terdapat aksi teror, di mana aksi teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Nah, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa atau harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional. Nah, jenis bencana sosial selanjutnya yaitu konflik sosial. Kata konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu kon yang berarti bersama dan fligere yang berarti benturan atau tabrakan. Nah, menurut Setiadi dan Usman Khalif, mereka mendefinisikan konflik sosial sebagai perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertendangan dinetralisir atau dilangsungkan atau juga dieliminir saingannya. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai penyebab bencana sosial. Bencana sosial bukanlah suatu fenomena yang baru terjadi di lingkungan masyarakat, akan tetapi merupakan suatu kondisi di mana sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bencana sosial biasanya melibatkan masalah-masalah yang umum terjadi tetapi nyata pengaruhnya, termasuk berpengaruh kepada bagaimana seseorang bereaksi terhadap kondisi tertentu. Nah, banyak ahli yang menafsirkan masalah sosial berbeda-beda. Salah satunya adalah Sutomo dalam bukunya yaitu Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Ia menjelaskan bahwa bencana sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan terjadi oleh sebagian besar masyarakat, di mana
Hal ini juga merupakan akibat dari tidak sesuainya unsur-unsur dalam masyarakat atau kebudayaan yang terdapat membahayakan kehidupan kelompok sosial. Nah, secara umum terdapat dua faktor dari penyebab bencana sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu pertama, faktor kultural, di mana faktor ini merupakan faktor atau nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, seperti halnya kemiskinan, perilaku yang menyimpang, dan lain sebagainya. Faktor yang kedua yaitu faktor struktural. Faktor ini merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi jenis struktur sosial dalam masyarakat, di mana struktur tersebut terdiri dari pola-pola tertentu. Nah, pola ini dapat dilihat dari pola hubungan antar individu dan kelompok dalam lingkungan masyarakat. Sebagai contohnya, seperti adanya interaksi sosial, adanya penyuluhan sosial, dan lain sebagainya. Nah, dari kedua faktor tersebutlah yang selama ini diteorikan sebagai penyebab terjadinya bencana sosial yang muncul dalam masyarakat. Sebagai penjelasannya, jika terdapat perubahan nilai atau pola dalam masyarakat, akan ada 3 perilaku masyarakat yang berbeda. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Nurul Fauzia akan melanjutkan materi itu tentang pihak-pihak yang dapat melakukan pengendalian sosial di lingkungan masyarakat tersebut. Terdiri dari itu, yang pertama, keluarga. Gejala sosial yang timbul akibat adanya penyalahgunaan narkoba atau sabu yang dilakukan oleh sebagian pelahar sudah pasti akan menjadi sorotan pertama adalah keluarga. Keluarga menjadi agen pertama yang dimana seseorang melakukan tahap pengenalan, melakukan interaksi, tahap awal sosialisasi. Yang kedua yaitu sekolah. Dunia pendidikan menjadi agen penting sebagai pihak yang juga memberikan pengenalan terhadap bahayanya narkoba atau sabu yang dikonsumsi tidak mendapatkan anjuran dari dokter maupun untuk kepentingan medis lainnya. Oleh karena itu, jika ada pelajar yang melakukan penyimpanan terhadap penggunaan narkoba dan sabu, sudah seharusnya peran dunia pendidik. Yang ketiga itu masyarakat atau komunitas sosial. Kelompok masyarakat yang ada juga bisa mencari cara agar mencegah adanya gejala sosial yang dilakukan pelajar perihal penyalahgunaan narkoba atau sabu tersebut. Kelompok masyarakat melakukan pengendalian sosial dengan terus memberikan wejangan arahan kepada generasi muda agar menghindari barang haram tersebut. Keempat yaitu lembaga pemerintahan secara resmi. Lembaga resmi bisa juga melakukan upaya pencegahan dengan adanya masalah sosial, penyalahgunaan narkoba atau sabu atau miras yang dilakukan pelajar. Yang kelima yaitu media massa. Sekarang ini banyak adanya media massa justru baik dalam penyampaian informasi yang juga akan meluas. Bagaimana juga bisa media massa dapat memberikan pemahaman dan sosialisasi tentang bahaya menggunakan dan menyalahgunakan narkoba atau sabu yang dikonsumsi oleh pelajar tersebut. Selanjutnya D. Dampak bencana sosial. Yang pertama yaitu menyebabkan kerusakan fisik. Adapun masalah sosial yang bisa menyebabkan kerusakan fisik seperti tawuran dan demo anarkis. Tawuran yang dilakukan anak sekolah terkadang justru merusak fasilitas umum, bahkan rumah warga ikut menjadi sasaran. Yang kedua yaitu kenyamanan menjadi terganggu. Masalah sosial yang sering sekali mengganggu kenyamanan masyarakat seperti tawuran antar geng motor, balap liar, berjudi, dan masih banyak lainnya. Ketiga, konflik sosial. Adapun contoh konflik sosial sering terjadi di masyarakat seperti demo mahasiswa yang tidak setuju dengan
keputusan DPRD terkait PPU KUHP yang terbaru. Ada banyak sekali pasal-pasal yang menyudutkan masyarakat kecil dan cenderung membela orang-orang besar. Tidak hanya masyarakat yang menolak keputusan tersebut, tapi masyarakat pun ikut merasakan dampaknya. Yang keempat yaitu besarnya angka kriminalitas. Dampak dari masalah sosial selanjutnya yakni meningkatnya angka kriminalitas seperti kasus pembegalan, pencurian disertai pembunuhan yang menimbulkan kekerasan di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak nyaman untuk bepergian karena maraknya kasus pembegalan di jalan, dan ini termasuk dampak negatif akibat masalah sosial yang sering terjadi saat sampai ini. Selanjutnya yaitu dampak-dampak masalah sosial akibat bencana alam terbagi dua, yaitu banyaknya korban jiwa. Bencana alam yang sering terjadi menjadi dampak permasalahan sosial karena bencana alam seperti banjir dan tanah longsor disebabkan karena ulah dari manusia itu sendiri. Manusia yang sering membuang sampah ke sungai dan menebang hutan secara sembarangan menimbulkan dampak yang begitu luar biasa bagi masyarakat yang menjadi korban bencana alam. Yang kedua yaitu harta benda hilang. Dari bencana alam seperti banjir ini tentu banyak merugikan banyak orang karena perabotan elektronik menjadi rusak terendam air. Kemudian uang hilang hanyut terbawa arus. Jika ada lihat banyak terjadi di kota Jakarta itu sudah menimbulkan kerugian yang begitu besar, sudah tidak bisa dihitung lagi berapa jumlah kerugian masyarakat yang terkena banjir setiap tahun. Oke, selanjutnya itu ada dampak masalah sosial akibat korupsi. Yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa aja sih dampak-dampak dari masalah akibat korupsi ini gitu. Yang pertama ini ada pembahasan mengenai demoralisasi. Kira-kira apa aja nih bentukan atau dari permasalahan dari demoralisasi ini? Oke, banyaknya kasus korupsi yang terjadi menyebabkan masyarakat ini menjadi semakin individualis. Oke, individualis ini seperti kayak orang sudah mulai individual antara satu sama lain, tidak mau terbuka sehingga menyebabkan adanya keterbukaan atau ketutup. Oke, individual ini ketutup antara satu orang dengan orang yang lain. Lalu sehingga banyak dari mereka mementingkan diri mereka sendiri, seperti pembahasannya tadi. Dan keluarganya sendiri itu mereka masih ketutup. Lalu karena sudah hilangnya rasa kepercayaan ini, masyarakat itu terhadap pemerintah itu ketutup dengan sistem hukum, dan bahkan sama masyarakat itu sendiri mereka tidak mau menaung. Itu dikarenakan adanya korupsi ini yang sangat merajalela gitu. Itu yang menyebabkan Indonesia makin menurun dalam tempo kepercayaan terhadap pemerintahan. Lalu yang kedua itu ada solidaritas sosial semakin langka. Maksudnya di mana? Yaitu di salah satu bentuk dari solidaritas sosial yang mungkin semakin langka. Semakin langka seperti jarang melihatnya warga untuk bergotong royong. Oke, bergotong royong ini munculnya seperti karena masyarakat terasa bimbang, apalagi yang merasa tidak ada pegangan yang jelas saat menjalankan suatu aktivitas. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwasanya masyarakat ini tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Masyarakat tidak peduli lagi dengan namanya kayak keterkaitan sosial antara orang lain dengan dirinya. Mereka lebih mementingkan seperti pembahasan pertama, yakni mementingkan kepada individualisnya sendiri. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri ketimbang dengan orang lain, tidak memerhatikan ke wilayah mereka itu sendiri bagaimana, dan banyak hal yang lebih berbahaya daripada itu. Oke, dari pembahasan seperti ini, apa aja sih kira-kira ya untuk upaya mengatasi bencana sosial ini? Oke, ada beberapa hal yang bisa kita ambil untuk mengatasi bencana sosial yang ada di masyarakat sekarang. Yang pertama itu ada kondisinya dapat dirasakan oleh sesama manusia. Seperti kita tahu bahwasanya suatu masalah itu bisa dikatakan sebagai masalah sosial bila masalah itu bisa
dirasakan oleh semua orang. Sebetulnya tidak ada indikator khususnya gitu yang menyatakan bahwasanya sebuah masalah itu sebuah masalah itu bisa dikategorikan seperti masalah sosial. Namun jika suatu masalah itu menjadi pembicaraan masyarakat dan juga itu merugikan mereka secara massal, maka masalah tersebut bisa dikategorikan seperti suatu masalah sosial. Itu bisa kita ambil aja dari berbagai aspek-aspek, mungkin kayak misal ada rasa empati dalam diri kita dan kita merasa juga kalau masalah dia itu sama dengan masalah kita, itu bisa dikategorikan seperti kondisi kita ini dapat dirasakan seperti orang lain atau rasa empati. Lalu ada kondisinya dinilai tidak menyenangkan. Nah, itu seperti layaknya kayak feel suatu perasaan dimana kita jika masyarakat luas nih kan terkesan menghindari suatu masalah, hampir bisa dipastikan bahwa masalah itu ini adalah masalah sosial. Sehingga hal ini sesuai dengan teori hedonisme yang mengatakan bahwasanya seseorang itu cenderung melakukan sesuatu hal yang menyenangkan secara berulang-ulang dan menghindari sesuatu yang sekiranya tidak mengenakan. Seperti halnya mereka ini lebih cuek atau beralih pandang dari masalah. Mereka lebih mementingkan suatu kesenangan semata dibandingkan dengan suatu problem yang ada di depan mata mereka. Itu adalah hal untuk mengatasi bencana sosial ini, di mana kita harus menerima bahwasanya dalam ruang lingkup kita itu ada terdapat masalah. Lalu ya selanjutnya ada kondisi atau masalahnya menuntut pemecahan. Ini bisa kategorikan seperti jika sudah merasa tidak senang terhadap suatu masalah, maka masalah ini harus segera dipecahkan atau diselesaikan gitu. Pemecahan sosial atau masalah ini bisa dimulai dengan diskusi mengenai metode yang tepat dalam memecahkan masalah tersebut. Setelah itu, pecahan sosial baru bisa dilakukan. Maksudnya gimana sih, kata-katanya kan sulit nih. Maksudnya ini seperti ini. Jika kondisi masalahnya itu sudah kayak berat banget gitu kan, kita nggak bisa untuk menyelesaikannya, kita bisa mengambil beberapa tindakan. Seperti kita bisa mengambil tindakan berupa ke jalur hukum untuk menyelesaikannya. Lalu kita bisa menyelesaikannya itu seperti di jalur damai gitu, sepakat antara satu pihak dengan pihak lain. Lalu kita ada permasalahan mengatasi bencana selanjutnya, itu ada pemecahan masalah, biasanya diselesaikan dengan aksi kolektif. Dalam pemecahan ini masalah sosial itu berbeda dengan individual. Masalah individu harus diselesaikan secara individu, karena masalah yang dihadapi hanya berdampak pada diri kita sendiri. Hal ini berbeda dengan masalah sosial, karena masalah sosial ini kan diambil dari berbagai aspek gitu, melingkup ke arah sosial dan juga itu terjerumus atau berdampak kepada lingkungan. Jadi masalah inilah yang menyebabkan kita harus menyelesaikan itu secara kolektif atau secara bersama, dibandingkan kita tidak bisa menyelesaikannya secara sendiri. Lalu kira-kira ya, cara menangani masalah sosial yang ada di Indonesia nih kira-kira seperti apa sih kalau upayanya seperti itu? Pencegahannya mungkin yang pertama ada mengembangkan industri kecil di pedesaan. Mungkin ini cocoknya seperti kita mengembangkan ada satu infrastruktur atau kayak satu kelompok di mana kelompok ini akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitaran ruang lingkup masyarakat gitu. Di mana ketika ruang lingkup ini sudah dibentuk, maka ketika ada masalah atau program gitu di masyarakat ya organisasi inilah yang akan melakukan kegiatannya, berupa mungkin mereka menciptakan agenda gotong royong. Ketika ada masalah, mereka akan ikut serta dalam menyelesaikan hal tersebut dalam masalah sosial tentunya. Lalu ada yang kedua, meningkatkan mobilitas tenaga kerja serta mobilitas modal. Seperti maksudnya apa? Kalau untuk mobilitas tenaga kerja itu bisa dilakukan seperti kita melakukan satu agenda yang produktif, dilakukan oleh di mana saja dan itu dilakukan oleh orang-orang sekitar. Lalu untuk modal seperti apa, kita bisa melakukan seperti melakukan pinjaman kepada koperasi. Lalu untuk tenaga kerja, kita juga melakukan pelatihan seperti layaknya pelatihan yang ada di koperasi yang mungkin ada sebagian yang sudah disediakan.
Lalu yang terakhir ada seperti menanamkan nilai moralitas, di mana kita menanamkan diri kita untuk selalu bekerja dalam hal kompleks seperti kita melakukan adanya agenda bersama, gotong royong, dan juga melakukan suatu aktivitas bersama, sehingga kita tidak bisa untuk melakukan suatu aktivitas individualis, mementingkan diri kita sendiri. Itu adalah hal yang bisa dilakukan ketika ada kerja yang bisa dilakukan oleh individualis, tetapi terkadang ada kerja juga yang dilakukan oleh bersama. Oke. Jadi dalam pembahasan ini ialah kita dapat memahami bahwasanya gimana sih dampak sosial itu, bagaimana sih upayanya, dan cara menangani masalah sosial yang ada di Indonesia. Mungkin itu aja materi yang dapat saya sampaikan pada perjumpaan, atau kami dapat sampaikan pada perjumpaan kali ini. Mungkin sekian dan terima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan materi ini sampai selesai. Oke, mungkin cukup sampai segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.